Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Morris di acara analisa mingguan kita kali ini, di mana analisa mingguan ini akan berlangsung dari tanggal 17 sampai tanggal 21 Maret nanti. Oleh karena itu rekan trader, kami berharap semoga analisa yang kami lakukan ini setidaknya bisa menjadi sedikit masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader nanti. Oke rekan trader, tanpa buang waktu yang lama lagi, mari kita coba membahas analisa-analisa ini. Dan seperti biasa kita akan mereview apa yang terjadi selama 1 minggu terakhir ini. Oke, rekan trader, selama 1 minggu ini kita bisa lihat bagaimana indeks dolar Amerika. Kita mulai indeks dolar Amerika kembali lagi mengalami pelemahan dan dia turun sampai level kerendahan yang paling terendah dalam 5 bulan terakhir. Dia menyentuh level 103.225 dan ini sudah barang tentu rekan trader tidak bisa dilepas dari bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh Donald Trump, kebijakan tarif dan setiap data-data yang dikeluarkan pada minggu lalu. Selanjutnya rekan trader kita lihat untuk Euro USD. Euro USD, kalau rekan trader lihat bagaimana pergerakan yang terjadi pada Euro USD ini sangat memberikan kekuatan yang sangat luar biasa, di mana Euro USD naik sepanjang 2 minggu berturut-turut dengan target utamanya itu akan menuju ke 1.1 ya. Walaupun kalau kita lihat di sekarang dia berada di level 1.09 ya rekan trader semuanya ya. Dan kalau kita lihat rekan trader, pergerakan yang sangat luar biasa ini banyak sekali faktor yang terjadi. Selain faktor dari perang tarif yang terjadi, kita lihat juga faktor di Jerman, di mana kekuatan geopolitik di Jerman juga mempengaruhi arah pergerakan euro, rekan trader. Nah, di samping itu juga kita bisa lihat sudah barang tentu kekacauan dan perdagangan dolar Amerika yang terus volatil, dan tidak bisa kita sampingkan juga adalah bagaimana geopolitik, status perkembangan Rusia Ukraina yang juga merupakan faktor pendorong terhadap mata uang euro, sehingga kita bisa lihat dengan jelas bagaimana euro ini dia mengalami penguatan hingga menembus level 1.09216. Bagaimana untuk pound sterling? Pound sterling rekan trader masih tetap mengalami penguatan yang sangat luar biasa. Kalau rekan trader lihat di sini, pound sterling ini pada prinsipnya dia masih tetap akan mencapai level tertinggi selama 4 bulan terhadap dolar, dan dia terus bertahan di seputaran 1.3 ya. Dia udah berada di seputaran 1.29 ya. Di sini dia akan mencoba di 1.03 ya. Dia akan berusaha untuk mencapai level tersebut. Tapi secara garis besar pound sterling ini masih mempunyai suatu kekuatan untuk naik ke lebih tinggi lagi, karena dia masih tetap kuat di tengah perang tarif serta rebound yang terjadi pada dolar Amerika. Dolar Amerika sedikit terkoreksi, memberikan kekuatan bagi pound sterling untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Selanjutnya kita lihat untuk gold. Gold sudah tidak bisa dibilang lagi rekan trader, mencapai level tertinggi dalam sejarah. Ya, dia mencapai level dia mencapai level 3000. Kalau rekan trader lihat, dia mencapai level 3000 dan dia di seputaran 3004 ya, 3004 ya. Ini adalah nilai yang paling tertinggi dalam sejarah. Dan secara garis besar gold ini masih punya peluang yang sangat besar. Di mana terjadi kekacauan ya, disitulah gold akan menjadi aset yang benar-benar dituju. Sedangkan untuk USD yen Jepang, rekan trader kita lihat bagaimana USD yen Jepang walaupun dia sempat mengalami pelemahan ya sehingga menembus level 146, tapi USD yen Jepang berusaha untuk kembali lagi naik dan dia berada di posisi sekitaran 149.169. Ini adalah pergerakan selama 1 minggu yang terjadi pada beberapa pasangan mata uang tersebut. Nah, selanjutnya rekan trader kita akan lihat bagaimanakah untuk pasangan mata uang ini di minggu depan. Nah, untuk itu kita akan lihat dulu ya, kita akan coba langsung masuk. Untuk minggu depan sebelumnya kita lihat dulu kalender ekonomi yang terjadi ya untuk minggu kemarin.
Kita udah bisa lihat dengan jelas ini bagaimana lowongan pekerjaan ULTS terjadi penguatan ya sebesar 7,7 juta berita hari Selasa, diikuti juga oleh data inflasi di mana data inflasi mengalami pelemahan yang sangat signifikan dari 0,4 menjadi 0,2 inflasi inti di situ rekan trader ya, sedangkan inflasi bulan Februari berada di antara 0,2% mengalami pelemahan. Ya. Untuk klaim pengangguran seperti biasa, klaim pengangguran sedikit mengalami pelemahan, berkurang penganggurannya dari 222.000 menjadi 220. Ya, ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Selain itu juga data indeks harga produsen dari 0,6% menjadi 0%. Ini sesuatu yang sangat luar biasa dan data-data ini mudah-mudahan mempengaruhi dolar Amerika. Selain itu juga masih ada data-data lainnya misalnya PDB dan IHK Jerman yang memberikan pengaruh yang sangat luar biasa terhadap pergerakan pasar. Dan selanjutnya, bagaimanakah untuk minggu depan dari tanggal 17 hingga tanggal 21 nanti? Nah, untuk itu kita lihat dulu kalender ekonomi yang akan terjadi, berita-berita ekonomi yang akan terjadi pada minggu depan. Secara garis besar kita akan dimulainya, berita ekonominya akan dimulai pada hari Senin. Akan ada penjualan retail inti pada bulan Februari. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Hari Rabu, hari Selasa tidak ada berita yang besar ya. Akan masuk di hari Rabu. Hari Rabu ini ada data inflasi dari Eropa. Harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan hari Kamis, Rabu dini hari ada proyeksi ekonomi pertemuan FOMC. Jadi harap diperhatikan bagaimana suku bunga masih tetap dipertahankan atau gimana rekan trader. Ini benar-benar merupakan data yang akan ditunggu-tunggu oleh semua orang. Selain itu juga dari Inggris ada pengumuman inflasi, keputusan tingkat inflasi dikeluarkan. Dan seperti biasa hari Kamis, klaim pengangguran awal, indeks manufaktur Philadelphia dan penjualan rumah lama. Nah, ini secara fundamental berita-berita yang akan terjadi pada minggu depan ya sampai tanggal 21 nanti. Sedangkan bagaimanakah secara teknikalnya? Nah, secara teknikal mari kita lihat. Untuk teknikal seperti biasa kita mulai dari indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika di dalam pemahaman saya, indeks dolar Amerika ini menurut saya dia masih punya sedikit peluang untuk sampai ke level yang lebih rendah lagi. Masih rekan trader. Tapi harap diperhatikan juga peluang naik pun juga sangat besar. Oleh karena itu rekan trader, saya secara garis besar saya mencoba untuk mengambil posisi di sini bahwa dia ini masih tetap punya peluang naik ya, walaupun kenaikan dia itu akan mencoba sampai di level sini rekan trader. Nah, ini dia. Nah, di sini ya. Jadi menurut saya dia ini akan mencoba turun pola pergerakannya dari level paling terendah. Level paling terendah di seputaran 1.02617 di sini trader. Ini kita lihat dulu. Nah, ya 12711 lah. Sampai level paling tertinggi itu kemungkinan dia bisa sampai di level 104.676. Ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika. Selanjutnya bagaimana untuk euro angkel saham dolar? Untuk euro angkel saham dolar, rekan trader, dalam pemahaman kami euro angkel saham dolar ini masih punya peluang yang sedikit untuk mengalami penguatan, walaupun tidak tertutup kemungkinan juga akan terjadi pembalikan arah dan dia akan turun ke level yang paling rendah. Tapi dari pemahaman kami dia masih punya peluang untuk naik sampai posisi yang lebih tinggi di seputaran 1.10456 sampai level paling terendah menurut analisa kami dia akan mencoba sampai di level 1.08018. Nah, ini adalah data pergerakan yang bisa terjadi pada Euro USD. Sedangkan untuk pound sterling, rekan trader, pound sterling dalam pemahaman kami, pound sterling ini masih bisa naik ke posisi yang lebih tinggi. Minimal dia bisa sampai di level 1.30. Ya, dia masuk ke level 1.3 ya, seperti yang telah kita bicarakan. Tapi hati-hati juga rekan trader bahwa pembalikan arah itu bisa saja terjadi dan dia bisa jatuh sampai level paling terendah itu di seputaran
1.27692. Nah, sini. Pada posisinya 692 ini di sekitaran sini ya. Nah, sini. Ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling. Sedangkan untuk gold. Gold ini luar biasa banget nih. Kalau gold menurut saya, gold ini masih punya peluang untuk naik ke posisi lebih tinggi. Saya tidak mau bilang sampai di level mana, tapi dia akan mencoba bergerak sampai di level tertingginya itu di 3080. Luar biasa tinggi juga sebenarnya, tapi kita akan mencoba mengamati. Tapi peluang untuk jatuh juga sangat besar, dan saya memprediksikan dia ini bisa jatuh sampai level paling terendah itu di seputaran 2890 ya. Terlalu tinggi sih sebenarnya. Dia di sinilah. 2911. Jadi secara garis besar dari 2911 sampai level paling tertinggi di seputaran 3080. Nah, ini adalah arah pergerakan yang bisa saja terjadi pada gold di minggu yang akan datang. Dan untuk USD Yen Jepang, rekan trader, USD Yen Jepang, analisa kami menyatakan bahwa dia ini masih dia agak sedikit punya peluang untuk naik ke posisi lebih tinggi hingga menuju 150.532. Tapi sekali lagi hati-hati, pembalikan arah, dia juga bisa jatuh sampai level terendah di posisi 145.237. Pergerakannya ya di sini ya, sampai 145.327. Nah, ini adalah pola pergerakan yang bisa terjadi pada USD Yen Jepang pada minggu depan. Oke rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah analisa mingguan kita kali ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Dan semoga analisa ini bisa dinikmati dan bisa dijadikan referensi terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa-analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.